Apa Kak malu ya punya pasangan kayak gitu? Iya ya, kalau aku pasti malu banget. Ogah, nikah sama laki-laki macam calon suaminya si Raya. Lebih baik jomblo daripada malu seumur hidup. Mungkin matanya ketutupan. 3 wanita seumuranku berhenti berucap saat mereka menyadari kedatanganku ke dapur. Mereka pura-pura sibuk dan hanya tersenyum tipis padaku. Perut yang tadinya terasa lapar, kini sudah kenyang dengan sendirinya. Ucapan-ucapan mereka yang membuatku tidak memiliki nafsu makan. Rah, bukannya mau makan, kok malah diam saja, ucap ibu yang menyusulku ke dapur. Sepertinya tidak jadi, Bu. Nanti saja, aku mau lihat yang pasang dekor dulu, jawabku yang langsung pergi meninggalkan dapur. Banyak sekali orang di rumahku. Mereka datang dengan sukarela untuk membantu memasak dan mempersiapkan pernikahanku, termasuk ketiga wanita tadi yang tidak lain adalah sepupuku, anak dari kakak dan adiknya ibu. Suara-suara sumbang seperti tadi bukan hanya sekali aku dengar. Sudah sejak acara lamaran 2 bulan yang lalu, aku sudah jadi bahan omongan di kampung ini. Alasannya, ya karena calon pengantinku tidak seperti yang mereka harapkan. Mereka tidak menyangka jika aku akan menerima pinangan seorang pria yang seperti itu. Bahkan beberapa dari mereka ada juga yang bertanya langsung kenapa aku menerima pinangan dari laki-laki yang aneh seperti calon suamiku itu. Jodoh, hanya satu kata sebagai jawaban dari bibirku. Ibu mau tanya sekali lagi, Raya. Kamu yakin dengan pilihanmu? Wanita yang telah melahirkanku 25 tahun yang lalu duduk dengan anggun di depanku. Diambilnya tanganku, ditatapnya mataku dengan begitu lekat. Insya Allah, Bu. Raya yakin. Kulihat ibu mengembuskan nafas dengan berat. Pertanyaan itu selalu ibu tanyakan padaku. Bahkan sekarang pun di saat waktu pernikahanku tinggal menghitung jam. Ini untuk yang terakhir kali ibu bertanya. Kamu yakin dengan pilihanmu? Sangat yakin, Ibu, jawabku. Sungguh tidak ada keraguan dalam ucapanku. Aku memang sudah sangat siap menikah. Apapun dan bagaimanapun keadaan suamiku nanti, aku akan menerimanya. Insya Allah. Tidak ada lagi kata dari bibir ibu. Ia mengusap surai hitam milikku yang baru saja disisir. Baiklah nak, jika itu pilihanmu, ibu bisa apa? Hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk putri ibu, ucapnya bersiap untuk keluar dari kamarku. Ibu panggilku. Wanita itu berbalik melihatku. Restui pernikahan kami, Bu. Tentu anakku, restuku menyertaimu. Ibu menghampiriku, mengecup pucuk kepalaku sangat lama. Waktu sudah menunjukkan pukul 8 pagi. Aku sudah siap dengan riasan pengantin khas Sunda. Musik sudah dinyalakan untuk menyambut kedatangan calon pengantin pria beserta rombongan. Ku intip dari jendela kaca kamarku. Orang-orang sudah berkerumun memenuhi halaman rumah. Aku tahu mereka datang bukan hanya untuk sekedar mendoakan pernikahanku, tapi juga penasaran dengan calon suamiku. Sudah pada datang, matikan musiknya. Seseorang terdengar berteriak dari arah luar. Itu artinya rombongan calon suamiku sudah hadir dan akad akan segera dimulai. Apa aku keluar sekarang? Tanyaku pada MC yang tiba-tiba masuk. Ia memperbaiki riasan make up-nya. Jangan dulu, Neng Gelis. Nanti kalau dipanggil baru keluar, ucapnya seraya kembali keluar. Aku duduk dengan gusar. Rasanya jantungku berdetak sangat kencang. Udara berubah menjadi sedikit panas. Padahal kipas angin terus berputar sedari tadi.
Beberapa kali aku menarik napas dengan begitu dalam, menghilangkan kegugupan yang teramat sangat. Pintu kamar terbuka kembali. Mimi, teman dekatku, datang dan duduk mengapit lenganku. Cie, cie, calon manten, cie. Apa sih? Aku deg-degan, Mi. Mimi melihatku yang gelisah. Lalu dia menepuk-nepuk pundakku dengan pelan. Santuy, semuanya akan berjalan dengan lancar, ucapnya. Aku hanya mengangguk dan berdoa dalam hati, semoga semuanya benar-benar lancar dan berjalan sebagaimana mestinya. MC sudah mulai bersuara. Acara penyambutan sudah dilakukan oleh pihak dari keluargaku. Aku mengintip dari kaca, melihat dia yang berdiri tegak dengan diapit kedua orang tuanya. Jika dibandingkan denganku, calon suamiku memang jauh di bawahku. Bukannya aku sombong, tapi pada kenyataannya memang seperti itu. Kata orang-orang, aku itu cantik, kulit putih bersih, hidung mancung dengan pipi kemerahan. Namun calon suamiku, astagfirullah, diriku seraya memejamkan mata. Aku menghapus pikiran burukku. Bagaimanapun, aku sudah menerima dia apapun keadaannya. Aku harus kuat iman. Jangan gara-gara dia seperti itu, aku jadi membatalkan pernikahan dan kabur dari pelaminan. Kenapa, Ra? Kebelet? Tanya Mimi. Tidak, Mi. Aku deg-degan. Ucapku berbohong. Pengantin wanitanya silakan dibawa keluar. MC berseru dengan suara yang halus. Dibantu Mimi, aku keluar dari kamar. Tanganku sangat dingin, apalagi setelah melihat banyak sekali orang-orang di luar sana. Tua, muda, anak-anak sampai lansia pun turut hadir menyaksikan pernikahanku. Sebagian dari mereka pun mengabadikan momen ini, memotret dengan ponsel pintar mereka dan mungkin akan disebarkan di dunia maya. Sudah siap untuk ijab kabul, Nak Raffi? Tanya penghulu saat aku sudah duduk di samping calon suamiku yang diam dan hanya mengangguk. Coba dilihat dulu pengantin wanitanya. Benar, itu wanita yang akan kamu nikahi. Takutnya nanti tertukar sama juru masak, ujar Pak Penghulu membuat guyonan. Betul dia, Pak, ucap pria di sampingku. Baiklah kalau begitu. Ning Raihana Kamaya, coba dilihat dulu calonnya. Betul jika dia laki-laki pilihanmu. Sekarang pertanyaan yang sama dilemparkan padaku. Aku memutar sedikit kepalaku melihat ke arah kanan di mana laki-laki itu berada. Dari jarak yang dekat seperti ini, aku bisa melihat dengan jelas dirinya. Ya Allah, benarkah jodohku dia? Haruskah aku menikah dengan laki-laki sepertinya? Aku tersenyum tipis lalu kembali menunduk. Betul, itu calon suamimu, tanya penghulu lagi. Aku tidak sanggup menjawab, hanya anggukan kepala sebagai jawaban. Meskipun sebenarnya aku sudah yakin dengan pilihanku. Baiklah, kita mulai saja ijab kabulnya. Aku menarik napas dalam hati mengucapkan bismillah. Semua aku serahkan pada Yang Maha Kuasa, meyakinkan diri jika pernikahanku memang sudah dituliskan di Lauhul Mahfudz. Semua orang terdiam, mereka sibuk mengabadikan momen ini. Sebenarnya aku keberatan mereka mengambil gambar pengantinku. Aku takut jika mereka akan menyebarluaskan foto-fotoku dan pengantinku. Aku tidak ingin gambar-gambar itu nantinya akan sampai pada seseorang yang sudah membuatku tidak memiliki kepercayaan diri dan menaburkan rasa sakit yang teramat sangat. Aku tidak bisa menikah denganmu, Ra. Orang tuaku tidak merestui kita. Tapi kenapa? Tanyaku pada pria yang telah menanamkan sejuta bunga di taman hatiku. Namun saat bunga sudah bermekaran, kini dengan tanpa rasa bersalah dia menginjak dan membuangnya dengan seenaknya.
Kamu itu miskin, Raya. Kamu orang susah. Aku tidak akan merestui anakku untuk menikah denganmu. Kau hanya akan menyusahkan dia, menggerogoti uangnya, dan menikmatinya dengan ibumu yang janda itu, ujar seorang wanita yang baru saja datang. Deru ombak dan derasnya hujan menjadi saksi kepedihanku. Aku terjatuh, terhempas pada duri yang sangat tajam. 2 tahun aku menunggu kepastian. 2 tahun aku mendambakan pernikahan. Tapi akhirnya hanya ada perpisahan yang menyakitkan. Jika saja aku tahu dari dulu, jika orang tua kekasihku tidak memberikan restu, tidak akan aku membuang waktu untuk menunggu kepulangannya, menunggu dia yang menyelesaikan pendidikan di luar kota. Dengar, Raya, cari laki-laki yang sepadan denganmu. Putraku tidak pantas berdampingan dengan wanita yang hanya lulusan SMA. Dia itu calon sarjana. Dia akan jadi seorang dokter dan sudah seharusnya dia menikah dengan dokter juga, bukan pelayan restoran sepertimu. Pungkas wanita berpayung itu. Dia mengapit putranya untuk segera pergi menjauh dariku. Seperti orang bodoh, aku hanya berdiri menyaksikan kepergian mereka. Air mataku jatuh dengan deras, sederas air hujan yang turun membasahi bumi. Ingin rasanya aku meraung dan berteriak sekencang mungkin. Bahagia yang kudambakan ternyata harus berakhir dengan nestapa. Sah, sah. Suara 2 orang saksi dan tepukan tangan orang-orang di belakangku membuatku tersadar dari kenangan masa lalu. Doa dipanjatkan, semua orang mengaminkan. Air mata yang tadi mengenang kini luruh tanpa disuruh. Aku sudah menjadi seorang istri. Orang yang duduk di sampingku saat ini adalah suamiku. Ini 1 lembar tisu Raffi berikan padaku. Aku mengambilnya tanpa melihat ke arahnya, terus menunduk hingga akhirnya tanpa disengaja tanganku bersentuhan dengan jarinya. Gak apa-apa, sudah sah. Jangankan dipegang, dielus juga boleh. Tapi nanti, sekarang tanda tangan dulu di sini, ujar penghulu. Tadinya aku bermaksud untuk mengambil pulpen yang disodorkan penghulu, tapi ternyata dia pun melakukan hal yang sama. Cie, sehati. Suara Mimi di belakangku membuatku salah tingkah. Bersambung.